Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Yulianti dengan NIM 240700059. Saya mahasiswa semester 2 dari PG PAUD Pendidikan Anak Usia Dini Angkatan B1 2024 IKIP Silawangi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Acep Haryudin MPD. Pada video ini saya akan menyampaikan tugas wawancara bersama tokoh masyarakat yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat tentang kewarganegaraan dan memberikan gambaran nyata tentang kondisi di lapangan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Ya, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Di sini saya mau sedikit mewawancarai Ibu. Apakah Ibu berkenan? Ya, mangga, boleh Teh. Baik, silahkan perkenalkan diri Ibu secara singkat. Perkenalan diri dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Anggraini, Ketua Kader Posyandu di lingkungan Kampung Cimanyar, RT 5 RW 8, Desa Simpang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. Ke pertanyaan pertama ya, Bu. Bagaimana pandangan Ibu tentang kondisi masyarakat di lingkungan Ibu saat ini? Kondisi lingkungan masyarakat saat ini cukup baik. Hanya saja mungkin pengaruh gadget ya di lingkungan sekarang ini, apalagi terhadap anak-anak itu cukup berdampak juga. Selanjutnya, apakah menurut Ibu warga di sini cukup aktif dalam kegiatan sosial atau politik seperti gotong royong, terus pemilu, bermusyawarah warga? Cukup aktif kalau misalkan untuk kegiatan gotong royong, pemilu itu sebagian besar memang aktif dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya, apa masalah terbesar yang menurut Ibu berkaitan dengan nilai-nilai kewarganegaraan di lingkungan ini? Misalnya kurangnya toleransi atau banyaknya berita hoaks? Mungkin itu ya, hoaks. Jadi pengaruh gadget juga, banyak berita-berita yang mungkin harus lebih bijak lagi lah dalam menerimanya biar tidak termakan hoaks. Apakah masyarakat di sini memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara? Bisakah Ibu berikan contohnya? Sebagian besar ya, sebagian besar ada yang sudah memahami antara hak dan kewajiban, ada juga yang belum benar-benar memahami antara hak dan kewajiban. Contohnya nih, misalkan untuk yang memahami hak dan kewajibannya itu aktif dalam kegiatan gotong royong, pemilu, patuh juga dalam pembayaran iuran nih dalam kegiatan sosialnya. Begitupun sebaliknya nih, yang belum memahami antara hak dan kewajibannya hanya menuntut haknya saja. Betul. Seperti bantuan sosial tanpa menjalankan kewajibannya. Nah. Baik, selanjutnya apa dampak dari permasalahan banyaknya berita hoaks tadi yang Ibu sebutkan terhadap kehidupan masyarakat di sini? Mungkin itu ya, jadi fitnah. Betul. Terus jadi banyak ibu-ibu yang bergosip. Betul. Baik, apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Itu harusnya sih dicari kebenarannya dulu ya, kebenarannya dulu. Jadi jangan langsung percaya gitu ya. Ya, jadi kalau misalkan sudah menemukan titik jalan keluarnya nih, dipermusyawarahkan. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apakah sudah ada program atau kegiatan masyarakat yang berupaya membentuk karakter kewarganegaraan di sini? Sudah ada beberapa program mungkin yang dilakukan, tapi mungkin belum maksimal dan harus ditingkatkan lagi kinerjanya. Pertanyaan yang terakhir, apa harapan Ibu terhadap generasi muda terkait kewarganegaraan? Untuk generasi muda saat ini mungkin lebih aktif lagi dalam kegiatan sosial seperti bergotong royong, toleransinya lebih tinggi lagi. Terus untuk menggunakan gadget lebih bijaksana lagi dan lebih bijak dalam menerima berita agar tidak termakan hoaks. Mungkin lebih aktif juga ya. Iya, lebih aktif.
Alhamdulillah, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan atau wawancarai. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dikit mau wawancarai Bapak. Apakah Bapak berkenan? Berkenan. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan diri Bapak dulu secara singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kevin Hailani. Saya warga dari Kampung Cijeruk, RT 03, RW 08, Desa Slimpang, Kecamatan Cikajang, atau ketua pemuda di lingkungan masyarakat tersebut. Pak, untuk pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Bapak tentang kondisi masyarakat di lingkungan Bapak sendiri? Masyarakat yang ada di lingkungan saya, yaitu di Kampung Cijeruk, alhamdulillah kondisinya baik-baik saja. Hal tersebut itu bisa dilihat dari kegiatan sehari-hari masyarakat tersebut berdampingan, hidup secara harmonis, tidak ada permasalahan atau tidak ada perbedaan apapun. Kondisinya alhamdulillah baik-baik saja. Baik, selanjutnya, apakah menurut Bapak, warga Bapak cukup aktif dalam kegiatan sosial atau politik seperti pemilu, musyawarah, gotong royong, dan sebagainya? Alhamdulillah kondisi masyarakat di daerah kami alhamdulillah sangat aktif, baik dalam keikutsertaan dalam pemilu seperti pemilu legislatif atau pemilu pilkada yang lainnya. Alhamdulillah hal ini bisa dibuktikan dengan partisipasinya ketika diadakan waktu pencoblosan. Dan juga alhamdulillah kondisi masyarakat di daerah kami itu sangat aktif dalam hal gotong royong ya, seperti adanya pembangunan rumah umum bersama-sama, juga pembersihan parit-parit atau solokan-solokan atau jalan-jalan yang rusak itu dilakukan secara gotong royong. Alhamdulillah masyarakat di sini semuanya aktif lah. Baik, selanjutnya, apa masalah terbesar yang menurut Bapak berkaitan dengan nilai-nilai kewarganegaraan di lingkungan Bapak? Kendala terbesar di daerah kami, bukannya saya menyepelekan terhadap pemerintah, namun hal tersebut itu dibuktikan emang kurangnya adanya sosialisasi atau penyuluhan dari pihak pemerintah setempat ya terkait kewarganegaraan, sehingga masyarakat kami sedikitnya kurang memahami tentang kewarganegaraan. Maklumlah di daerah mah harus adanya sosialisasi dari masyarakat setempat untuk lebih tahu kewarganegaraan tersebut. Untuk selanjutnya, apakah masyarakat di sini memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara? Bisakah Bapak berikan contohnya? Ya alhamdulillah, ya namanya juga masyarakat yang berbaur itu ada yang memahami, ada juga yang enggak. Betul. Ada juga yang setengah-setengah. Betul. Nah hal tersebut yang memahami mungkin yang taat membayar pajak, Betul. terus yang juga ikut menjaga lingkungannya, ada juga yang sehari-harinya bisa mengikuti instruksi Pak RT-nya. Tapi di sisi lain ada juga masyarakat yang suka lambat bayar pajak atau tidak memahami tentang sebagai hak dan kewajibannya tersebut. Nah, itulah masyarakat gitu ya. Tidak semua masyarakat memahami hak dan kewajibannya. Apa dampak dari permasalahan tersebut terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari? Ya, dampak dari kehidupan tersebut ya kurangnya memahami daripada kewarganegaraan tersebut, sehingga contohlah ketika ada permasalahan-permasalahan seperti ketika ingin membuat sesuatu dikarenakan tidak memahami ya akhirnya seolah-olah dipersulit juga sama pemerintahnya, atau mungkin persyaratan mau bekerja, mungkin persyaratan mau anak-anaknya sekolah, atau juga bikin identitas dikarenakan pengetahuannya minim. Nah itulah mungkin kendala di masyarakat kami. Nah makanya kami sangat berharap kepada pemerintah setempat untuk adanya sosialisasi ke daerah-daerah agar masyarakat bisa memahami tentang kewarganegaraan yang tadi ada sebutkan. Bagaimana respon atau sikap warga dan pihak berwenang terhadap masalah tersebut? Mungkin tadi sudah dijelaskan ya sama Bapak ya. Jadi harus banyaknya sosialisasi. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut?
sebaiknya harus ada berperan aktif ya untuk dari pihak pemerintahan dengan warga tersebut, sehingga di sana mungkin akan ada titik temunya. Apa permasalahan tersebut? Karena permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh warga kami sendiri dan juga tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah desa setempat. Nah, hal tersebut itu harus ada titik temu antara pertemuan antara pemerintahan dengan masyarakat kami, sehingga di situ mungkin akan bertemu permasalahan dan pemecahannya secara bersama. Jadi ya, Apakah sudah ada program seperti tadi? ya kami ya selaku ketua pemuda, kalau program di daerah kami mah alhamdulillah sudah terbitnya Karang Taruna ya, untuk misalkan untuk mengadakan kegiatan misalkan pengumpulan sampah-sampah, selain kebersihan ini itu bisa jual. Nah, hasilnya juga bisa untuk kesejahteraan masyarakat atau kemakmuran buat disumbangkan ke masjid-masjid. Itu dari pengumpulan sampah-sampah yang dilakukan oleh Karang Taruna. Ya itulah mungkin salah satu penanggulangi permasalahan tersebut yang tadi ada sebutkan. Ya. Harapan Bapak terhadap generasi muda terkait kewarganegaraan. Nah, harapan generasi muda memang selain mereka harus mempunyai pendidikan yang tinggi, nah, juga harus sekolah ya yang non formal, misalkan mengikuti pesantren ya, karena dua unsur sekolah antara pesantren dan pendidikan formal itu yang akan menjadi kekuatan bagi generasi muda untuk melangkah ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya dan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya izin nanti ini saya upload. Silahkan, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Amin, amin. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sekali sama-sama. lagi. Ya. Hasil dari wawancara yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara. Namun, pemahaman tersebut belum sepenuhnya merata. Masih dapat diperlukan sosialisasi yang lebih intensif dan berkala agar setiap lapisan masyarakat benar-benar memahami dan menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Selain itu, tantangan yang cukup besar saat ini di masyarakat adalah maraknya berita hoax, informasi yang kurang tepat dan dapat mempengaruhi pemahaman sikap masyarakat. Oleh karena itu, pentingnya bagi kita untuk lebih bijak dalam menerima informasi, serta memperkuat literasi digital dan media, agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh berita yang tidak benar. Demikian hasil wawancara yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.